Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan nakar sekalian yang saya hormati, berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang baik ini. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyusunan struktur dan skala upah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi lebih detail terkait penyusunan struktur dan skala upah dengan menggunakan metode point faktor. Berdasarkan Permenaker nomor 1 tahun 2017, di sana dijelaskan setidaknya ada 3 contoh metode penyusunan struktur dan skala upah yang dapat rekan-rekan naker sekalian pakai, yaitu metode ranking sederhana, metode 2 titik, dan metode point faktor. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode yang ketiga, yaitu metode point faktor. Secara garis besar, metode point faktor sama dengan metode 2 titik. Hanya saja ada 2 tahapan tambahan sebelum kita menyusun struktur dan skala upah, yaitu kita harus melakukan analisis jabatan dan juga evaluasi jabatan. Di mana dalam analisa jabatan atau analisis jabatan yang menjadi outputnya adalah uraian jabatan. Uraian jabatan tersebut nanti akan digunakan pada tahap evaluasi jabatan. Sehingga hasil dari evaluasi jabatan tersebut adalah bobot atau poin atau peringkat jabatan. Bobot atau poin atau peringkat jabatan inilah yang nanti akan dijadikan dasar dalam penyusunan struktur dan skala upah. Mengingat metode point faktor ini agak panjang tahapannya, mungkin nanti kita akan bagi menjadi 2 sesi videonya ya rekan-rekan hacker. Sesi pertama kita akan membahas tahap pertama dan kedua, dan di sesi kedua kita akan membahas tahap yang terakhir, yaitu tahap yang ketiga. Analisis jabatan itu sendiri merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Untuk bahasa singkatnya, yaitu langkah mengidentifikasi tugas dan juga syarat suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut dijabarkan mengenai tugas dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seseorang. Tentunya untuk bisa mengidentifikasi sebuah tugas harus melakukan pengumpulan data mengenai jabatan. Selain hal tersebut, analisis jabatan atau yang dikenal juga dengan istilah job analysis ini merupakan sebuah eksplorasi yang sistematis untuk sebuah jabatan dengan melakukan sebuah studi dan juga pencatatan tanggung jawab seperti tugas dan keterampilan yang dimiliki. Adapun informasi yang dikumpulkan adalah untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Contohnya, apa yang dilakukan pekerja pada jabatan tersebut, kemudian apa wewenang dan tanggung jawabnya, kemudian mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan, bagaimana caranya, apa alat dan bahan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaannya, spesifikasi apa yang dibutuhkan dari sisi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan misalnya. Kemudian keterampilan, sikap, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, kita bisa dapatkan melalui observasi langsung, wawancara kelompok atau forum group discussion, wawancara individu, konsultasi teknik, buku harian atau catatan, ataupun kuesioner. Atau kita juga bisa dapatkan informasi tersebut dari asosiasi industri, studi, publikasi pemerintah, kebijakan atau prosedur, dokumentasi pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, output dari analisa jabatan adalah terciptanya uraian jabatan, di mana di dalam uraian tersebut menjelaskan tentang satu, identifikasi jabatan, berisi tentang nama jabatan, unit kerjanya di mana, lokasi kerja, tanggal uraian jabatan ini ditulis atau direvisi, yang membuatnya siapa, kemudian yang memeriksanya siapa, kemudian yang menyetujuinya siapa. Kemudian yang kedua adalah posisi jabatan dalam struktur organisasi. Ya, menjelaskan misalnya jabatan di atasnya siapa atau apa gitu ya. Misalkan staf SDM, jabatan di atasnya berarti kepala SDM dan umum. Kemudian jabatan di bawahnya, di mana staf SDM tersebut mungkin mempunyai jabatan
dan di bawahnya. Kemudian juga jabatan lain yang setingkat. Yang ketiga adalah dimensi jabatan tersebut. Dimensi jabatan adalah satuan kuantitatif ya. Berarti di mana suatu jabatan mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap organisasi. Satuan itu dapat menjelaskan seberapa besar suatu jabatan di perusahaan itu dibandingkan dengan jabatan yang sama di perusahaan lain. Contohnya dimensi keuangan, ada terkait anggaran, target penjualan gitu ya, kemudian nilai proyek, dimensi sumber daya manusia, kemudian dimensi lain yang khas untuk masing-masing jabatan, misal jumlah item barang bagi jabatan supervisor gudang atau jumlah supplier bagi jabatan staf pembelian. Yang keempat yaitu tujuan utama atau fungsi utama jabatan tersebut dalam perusahaan. Contoh jabatan HRD Manager memiliki fungsi utama dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan, meliputi kegiatan rekrutmen dan seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan organisasi maupun karyawan, serta aktivitas-aktivitas lain terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, tanggung jawab utama, yaitu berisi tentang lingkup tanggung jawab, alokasi waktu, dan indikator keberhasilan. Contoh, seorang HRD Manager memiliki tanggung jawab utama untuk fungsi HR Planning dan Rekrutmen, yaitu mengelola perencanaan sumber daya manusia dan memelihara dan membangun organisasi serta melakukan proses rekrutmen sesuai kebijakan, sehingga kebutuhan sumber daya manusia terpenuhi sesuai dengan perencanaan dan dengan kualitas terbaik. Kemudian alokasi waktu dalam melaksanakan tanggung jawab utama tersebut adalah penuh dan kriteria keberhasilannya adalah kecepatan proses dan ketepatan waktu. Kemudian yang keenam yaitu tantangan jabatan dan lingkungan kerja, yaitu menjelaskan kesulitan khusus yang khas dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab utama jabatan itu, baik kesulitan itu berasal dari dalam atau internal maupun dari luar eksternal ya. Kesulitan tersebut bukan masalah pribadi ya rekan-rekan akar, seperti masalah antara atasan dan bawahan atau masalah ketidakpuasan kerja. Dengan kata lain, siapapun yang menjabat akan mengalami kesulitan karena karena masalah tersebut melekat pada jabatannya, bukan pada pejabatnya. Contoh, tukang las bawah laut misalkan, kesulitannya adalah lingkungan kerja di bawah laut, kemudian bekerja di bawah tekanan air dalam kondisi yang basah. Kemudian yang ketujuh terkait hubungan pekerjaan, memperlihatkan hubungan pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat baik dengan rekan yang lebih tinggi posisinya, sejajar ataupun di bawahnya, juga memperlihatkan hubungan pekerjaan dengan pihak-pihak di luar perusahaan atau eksternal. Frekuensi berhubungan juga dicantumkan, apakah harian, bulanan, triwulan, atau sesuai kebutuhan dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan adalah spesifikasi jabatan yang mencakup persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan agar dapat melaksanakan berbagai tanggung jawab utama jabatannya sesuai standar perusahaan, di mana di dalamnya juga termasuk tuntutan jabatan yang terdiri dari pendidikan, pelatihan formal, pengalaman kerja, keterampilan baik secara teknis, manajerial, interpersonal, bahasa, kompetensi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, menjelaskan bagaimana peran serta tanggung jawab jabatan tersebut dalam menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Oke, setelah kita membuat uraian jabatan, maka tahap selanjutnya adalah kita lakukan evaluasi jabatan. Tujuan tahap evaluasi jabatan adalah untuk membobot atau menilai semua atau sebagian jabatan. Adapun metode yang kita gunakan dalam evaluasi jabatan ini adalah metode sistem poin faktor. Ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan, yaitu evaluasi jabatan bukanlah sesuatu yang sifatnya harus tepat, terukur, dan ilmiah ya. Jadi evaluasi lebih kepada pertimbangan ataupun penilaian. Karena itu, untuk mengurangi subjektivitas perlu tim untuk melakukan penilaian atau pembobotan. Nah, disarankan tim tidak lebih dari 10 anggotanya ya, atau berjumlah ganjil. Adapun tahapan evaluasi jabatan dengan sistem poin faktor ada 3, yaitu membentuk tim evaluasi jabatan, kemudian membuat tabel poin faktor, dan yang ketiga melakukan evaluasi jabatan itu sendiri.
Oh ya, rekan-rekan Naker, untuk contoh kali ini sama ya, seperti contoh pada saat kita membahas metode 2 titik. Jadi kita gunakan daftar jabatan dan upah pada usaha minimarket. Kita anggap tahap 1 dan 2 dari aktivitas evaluasi jabatan sudah dilakukan dan tabel poin faktor yang dihasilkan dari tahap kedua seperti yang terlihat pada layar ya. Oke, pada contoh tabel poin faktor sebelumnya, data dalam kolom faktor, turunan faktor, tingkatan dan poinnya ditentukan oleh tim evaluasi jabatan. Kemudian untuk setiap turunan faktor diberi 5 tingkatan poin. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar poinnya. Tim evaluasi jabatan juga harus membuat penjelasan untuk setiap tingkatan dari turunan faktor. Contohnya seperti yang tertampil pada layar ya. Misal tingkat pada turunan faktor pengetahuan 1 sama dengan SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 diploma, dan 5 S1. Kemudian pada turunan faktor pengalaman 1 mungkin untuk pengalaman kurang dari 1 tahun, 2 untuk pengalaman 1 sampai 2 tahun, 3 untuk pengalaman 3 sampai 6 tahun, 4 untuk pengalaman 7 sampai 10 tahun, 5 untuk pengalaman lebih dari 10 tahun, dan seterusnya. Penjelasan harus dibuat untuk setiap turunan poin faktor. Kemudian setelah tim evaluasi jabatan membuat tabel poin faktor dan merumuskan penjelasan dari setiap turunan faktor, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi daftar jabatan dan upah yang ada di perusahaan. Bisa kita lihat pada layar bahwa dari jumlah 31 orang pekerja ternyata tersebar di 24 jabatan, mulai dari office boy sampai dengan general manager. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita siapkan uraian jabatan dari 24 jabatan yang ada. Uraian jabatan seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya berisi beberapa poin ya rekan-rekan Naker, mulai dari identifikasi jabatan, posisi jabatan dalam struktur organisasi, dimensi jabatan tersebut, kemudian fungsi utama jabatan tersebut dalam organisasi, tanggung jawab utama dan indikator keberhasilannya, tantangan jabatan dan lingkungan kerja, hubungan pekerjaan, dan yang terakhir terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai contoh saja, dalam evaluasi jabatan kali ini kita ambil 2 uraian jabatan, yaitu staf SDM dan yang kedua adalah kepala SDM dan umum. Ada catatan yang perlu kita perhatikan, yaitu dalam evaluasi jabatan yang sebenarnya uraian jabatan tersebut harus lengkap ya rekan-rekan sekalian. Hal ini bertujuan untuk membantu saat melaksanakan evaluasi jabatan. Berikut adalah uraian jabatan dari kepala SDM dan umum. Maka berdasarkan uraian jabatan dan pengertian dari turunan faktor, maka didapatkan poin untuk jabatan staf SDM dan juga kepala SDM dan umum sebagai berikut. Jika kita jumlahkan poinnya untuk kepala SDM dan umum, total poinnya adalah 640 dan untuk staf SDM adalah 270. Dengan cara yang sama, lakukan evaluasi jabatan untuk jabatan yang lain sehingga didapat semua total poin untuk masing-masing jabatan seperti yang terlihat pada layar ya rekan-rekan Naker. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya untuk sesi pertama, penjelasan mengenai penyusunan struktur dan skala upah menggunakan metode poin faktor. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di sesi kedua untuk tahap terakhirnya. Semoga video informasi ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa untuk follow sosial media di Snaker, Instagram dan juga Facebook, karena di sana ada banyak info penting terkait ketenagakerjaan yang pastinya bermanfaat untuk disimak. Jika rekan-rekan Naker ingin bertanya lebih lanjut terkait penyusunan struktur dan skala upah atau hal lain terkait isu ketenagakerjaan, bisa disampaikan melalui email di Snaker juga ya. Pasti akan kami respon secepatnya. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.